Kita akan belajar matematika kelas 10, yaitu pembahasan soal-soal yang terdapat pada topik sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, di sini kita langsung saja untuk soal yang pertama. Jika X, Y, dan Z itu merupakan solusi dari SPLTV berikut. Nah, maka tentukanlah X tambah Y tambah Z itu sama dengan berapa. Nah, di sini kita perhatikan persamaan linier 3 variabel kita. Pada setiap persamaan itu memiliki variabel yang lengkap untuk X, Y, dan Z-nya. Jadi dari 3 persamaan ini kita kurangi menjadi 2 persamaan. Nah, di sini yang awalnya dia 3 variabel itu berkurang menjadi 2 variabel. Oke, nah yang pertama di sini bagaimana kita menguranginya itu adalah dengan menggunakan metode eliminasi. Jadi kita eliminasi satu variabel yang sama. Dan bagaimana kita mengeliminasinya itu adalah dengan memasangkan 2 persamaan. Jadi terdapat nanti 2 pasang persamaan yang kita pasangkan, kemudian kita eliminasi. Nah, kita langsung saja, misalkan ini adalah persamaan yang pertama, kemudian ini adalah persamaan yang kedua, kemudian ini adalah persamaan yang ketiga. Nah, yang pertama kita di sini kita lihat angka 1 dan 2, persamaan 1 dan 2 yang bisa kita eliminasi itu adalah langsung X. Jadi ketika dia mengubah ke dalam 2 persamaan, kita ubah menjadi lebih kecil menjadi 2 persamaan, variabel yang kita eliminasi itu harus sama. Jadi yang pertama, pasangan yang pertama kita eliminasi X pada persamaan 1 dan 2. Nah, kemudian setelah kita eliminasi X pada persamaan 1 dan 2, kita eliminasi lagi nanti X, eliminasi X. Ya, jadi kalau di sini eliminasi X, ini pun harus eliminasi X pada persamaan lain yang kita pasangkan, yang 1 dan 2 lagi, tapi misalnya kita buat sini ada 1 dan 3. Maka kita akan peroleh di sini ya eliminasi X pada persamaan 1 dan 3. Oke, nah kita langsung saja untuk yang langkah yang pertama. Kita buat dulu persamaannya 4X ditambah 2Y ditambah 4Z sama dengan 4. Yang ini 4X ditambah 6Y tambah Z sama dengan 15. Di sini untuk konstanta, untuk koefisien untuk koefisien dari X sudah bernilai sama. Sehingga ini langsung bisa kita eliminasi dengan cara mengurangkan. 4X dikurang 4X adalah 0, habis ya. 2Y dikurang 6Y itu adalah negatif 4Y. 4Z dikurang Z itu adalah 3Z. 4 dikurang 4 dikurang 15 itu adalah negatif 11. Nah, ini persamaan yang kita peroleh yang baru itu kita buat lagi menjadi persamaan yang keempat. Jadi kita urutkan aja. Kemudian langkah kedua eliminasi X lagi pada persamaan 1 dan 3. Di sini 4X ditambah 2Y ditambah 4Z sama dengan 4. Kemudian 2X ditambah 2Y ditambah 7Z sama dengan negatif 1. Nah, di sini karena nilai dari si koefisien X dan pada persamaan 1 dan 2 itu berbeda, jadi kita samakan dulu dengan cara kali silang aja langsung. Atau kita lihat KPK dari 4 dan 2 itu adalah 4. Maka di sini ini tetap kita kali 1. Nah, yang ini kita ubah 4 berarti kita kali 2. Maka hasilnya menjadi ini tetap ya 4X ditambah 2Y ditambah 4Z sama dengan 4. Yang di bawah kita kali 2 semua. 4X ditambah 4Y ditambah 14Z ya sama dengan negatif 2. Kita kurangi X nya, ini habis, maka ini menjadi min 2Y. Yang ini menjadi 4 dikurang 14 berarti negatif 10Z. Yang ini 4 dikurang negatif 2 itu sama dengan 6. Maka ini sebagai persamaan 5. Nah, ketika dia sudah menjadi 2 persamaan dengan 2 variabel, ini XZ,
ini juga ini Y Z, ini juga Y dan Z, maka kita kurangi lagi menjadi satu persamaan, ya, satu persamaan di mana sudah memiliki satu variabel. Oke, nah di sini berarti kita eliminasi si Y, ya, pada persamaan 4 dan 5. Oke, kita masukkan persamaannya, negatif 4Y ditambah 3Z sama dengan negatif 11. Yang ini negatif 2Y dikurang 10Z sama dengan 6. Di sini nilainya masih berbeda untuk Y-nya, maka kita cari KPK-nya. Negatif 4 dan negatif 2 bisa kita buat KPK-nya adalah negatif 4. Maka ini tetap ya dikali 1 atau dikali silang biar mempermudah, boleh. Ini dikali negatif 2, ini dikali negatif 4 juga boleh. Nah, di sini berarti negatif 2 biar dia menjadi sama dengan negatif 4, maka itu kita kali 2. Oke, kita kalikan, ini tetap negatif 4Y ditambah 3Z sama dengan negatif 11. Yang ini negatif 4Y ya dikurang 20Z sama dengan 12. Kita kurangi, ini habis, negatif 4Y dikurang negatif 4Y 0. 3Z dikurang negatif 20Z itu adalah 23Z sama dengan negatif 11 dikurang 12 itu sama dengan negatif 23. Maka Z sini adalah negatif 23 per 23. Maka kita peroleh Z sama dengan negatif 1. Nah, ketika sudah dapat nilai satu variabel, itu tinggal kita substitusi. Setelah eliminasi itu adalah kita substitusi, ya, kita substitusi ke dua persamaan dulu, baru dia kita substitusi lagi baru ke tiga persamaan yang memiliki 3 variabel. Nah, selanjutnya di sini kita substitusikan Z sama dengan 1 ke persamaan 5. Kita masukkan negatif 2Y dikurang 10, ya, Z-nya jadi negatif 1, ini negatif 1 ya, berarti dikali negatif 1 sama dengan 6. Maka di sini negatif 2Y sama dengan negatif 10 dikali negatif 1 adalah positif 10, berarti ditambah 10, pindah terus menjadi dikurang 10, maka 6 dikurang 10 itu hasilnya adalah negatif 4. Maka di sini Y sama dengan negatif 4 per negatif 2 itu adalah positif 2. Jadi ini nilai yang kita dapat. Nah, selanjutnya setelah dapat nilai Y dan Z, itu kita substitusikan kembali ke persamaan yang memiliki 3 variabel untuk memperoleh nilai dari si X. Nah, di sini kita pakai aja yang persamaan 1. Nah, di sini substitusikan Y sama dengan 2 dan Z sama dengan negatif 1 ke persamaan 1. Maka nilainya menjadi 4X ditambah 2 dikali 2 ditambah 4 dikali negatif 1 sama dengan 4. Maka di sini 4X sama dengan 2 kali 2 adalah 4. 4 dikali negatif 1 adalah negatif 4. Berarti 4 ditambah negatif 4 adalah 0. Maka di sini tetap 4 ya. Maka X sama dengan 4 bagi 4 itu sama dengan 1. Nah, ini nilai X, Y, dan Z yang kita peroleh. Nah, selanjutnya itu adalah kita masukkan nilai dari si X tambah Y dan Z nya ke dalam pertanyaan yang diminta di sini adalah X tambah Y tambah Z. Maka X nya adalah 1 ditambah Y nya adalah 2 ditambah Z nya adalah negatif 1. Maka nilainya 1 ditambah 2 ditambah negatif 1 itu adalah 2.
Untuk soal yang kedua, jika X tambah Y tambah Z merupakan penyelesaian dari SPLTV berikut, maka tentukanlah nilai X dikurang Y ditambah Z adalah titik-titik. Nah, jika kita perhatikan di sini, model soal yang kita punya itu adalah setiap persamaan memiliki dua variabel yang berbeda. Untuk persamaan yang pertama adalah X dan Y, untuk persamaan yang kedua Y dan Z, dan untuk persamaan yang ketiga adalah X dan Z. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan, yang pertama kita pisahkan dulu satu persamaan ya. Misalkan di sini kita pisahkan adalah persamaan yang ketiga. Nah, kita sekarang mau mengeliminasi variabel yang terdapat pada persamaan 1 dan 2. Nah, bagaimana kita mengetahui variabel yang akan kita eliminasi atau kita hilangkan? Kita perhatikan persamaan yang ketiga. Di sini yang persamaan yang ketiga itu memiliki variabel X dan Z. Nah, sementara di variabel 1 dan 2 itu memiliki variabel yang samanya adalah Y. Maka di sini yang kita eliminasi adalah si Y ini nanti. Sehingga variabel yang tersisa ya setelah kita eliminasi itu akan memunculkan variabel X dan Z. Maka nanti kita akan bisa eliminasi selanjutnya ke persamaan yang ketiga. Jadi ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan ketiga. Oke, nah yang pertama langsung aja eliminasi Y pada persamaan 1 dan 2. Maka di sini kita peroleh 2X ditambah Y sama dengan 11. Kemudian ini 3Y dikurang Z sama dengan 5. Oke, nah kita perhatikan Y di sini koefisiennya adalah 1 dan 3, maka kita langsung kali silang aja untuk menyamakan koefisiennya. Ini kita kali 3, ini kita kali 1. Ya. Maka di sini kita kali ketiga setiap unsur dari persamaannya. 6X ditambah 3Y sama dengan 33. Yang ini tetap 3Y dikurang Z sama dengan 5. Maka sudah bisa kita eliminasi si Y. 3Y dikurang 3Y adalah 0. Ini habis. Ini berarti tetap tidak ada yang kita operasikan untuk X dan Z-nya. Maka ini menjadi 6X ya. Yang ini dikurang negatif Z berarti menjadi tambah Z. Maka ini menjadi sama dengan 33 dikurang 5 itu adalah 28. Nah, ini sebagai persamaan yang keempat. Nah, ini variabelnya adalah X dan Z. Persamaan ketiga di sini adalah X dan Z. Maka bisa kita pasangkan 3 dan 4 untuk mengeliminasi variabel. Ya. Di sini berarti menjadi eliminasi X ya pada persamaan 3 dan 4. Maka ini 6X ditambah Z sama dengan 28. Yang ini X ditambah 2Z sama dengan 1. Oke, kita perhatikan di sini Z-nya ternyata angkanya lebih kecil ya. Ini 1 dan 2 dibandingkan 6 dan 1. Maka ini kita ganti aja menjadi Z. Kita eliminasi Z. Menjadi ini pertama kita kali 1, kita kali 2, ini kita kali 1. Ya, kita kali silang aja koefisiennya. Maka ini menjadi 12X ditambah 2Z sama dengan 56. Yang ini X ditambah 2Z sama dengan 1. Maka ini kita kurangkan ya. 12 dikurang X, 12X dikurang X adalah 11X. 2Z dikurang 2Z adalah 0. 56 dikurang 1 ini adalah 55. Maka X kita peroleh sini adalah 55 dibagi dengan 11 itu adalah 5. Ya. Nah, kita dapat nilai X-nya. Nah, setelah dapat nilai X-nya tinggal kita substitusikan. Kalau sudah terdapat kita sudah memiliki satu nilai dari variabel, itu langkah selanjutnya adalah mensubstitusikan ke persamaan yang diberikan. Nah, di sini substitusikan X sama dengan 5. Nah, untuk kita menemukan nilai Y berarti kita substitusikan X sama dengan 5 untuk ke persamaan 1 untuk memperoleh nilai dari si Y.
Maka ini menjadi 2 dikali 5 ditambah Y sama dengan 11. Maka Y sama dengan, ini adalah 10. Pindah ruas berarti dikurang 10. 11 dikurang 10 adalah 1. Nah, sudah dapat nilai Y-nya. Untuk Z itu kita substitusikan Y ya. Substitusikan Y sama dengan 1. Ini tadi ke persamaan 1. Ke persamaan 2. Oke, maka kita peroleh 3 dikali 1 dikurang Z sama dengan 5. Maka ini min Z sama dengan 5 dikurang 3 adalah 2. Z sama dengan negatif 2. Ini untuk nilai si Z. Maka nilai dari X kurang Y ya, X dikurang Y ditambah Z sama dengan 5 dikurang 1 ditambah negatif 2. Maka hasilnya 5 kurang 1 adalah 4. 4 dikurang 2 adalah 2. Ini untuk nilainya. Untuk soal yang ketiga, jika X tambah Y tambah Z merupakan penyelesaian dari SPLTV berikut, maka tentukanlah nilai X kurang Y ditambah Z sama dengan titik-titik. Nah, di sini kita perhatikan SPLTV yang kita gunakan itu dalam bentuk 1 per dari variabelnya. Jadi sini 1 per X, 1 per Y, 1 per Z. Maka di sini kita lakukan adalah pemisalan. Ya, ini tadi persamaan 1, ini persamaan 2, dan ini persamaan 3. Nah, pemisalannya bagaimana? Itu adalah kita masukkan ke dalam variabel yang baru. Jadi maksudnya gimana? Di sini kita misalkan 1 per X itu adalah A. Supaya bagaimana kita kenapa kita melakukan pemisalan? Supaya persamaannya ini lebih gampang untuk dikerjakan jika variabelnya itu adalah bukan dalam bentuk pecahan. Untuk seper Y-nya itu kita misalkan adalah si B. Untuk seper Z-nya itu kita misalkan adalah si C. Maka untuk persamaan 1 ini menjadi seper X itu adalah A. Jadi ini 4 ya, 4 dikali seper Y. Jadi 4 per Y ini sama dengan 4 dikali 1 per Y ya. Kemudian 3 per Z itu sama dengan 3 dikali 1 per Z. Maka ini menjadi 4B ditambah 3C sama dengan 8. Yang ini berarti menjadi 3A dikurang Y ditambah 3A dikurang B ya, ditambah C sama dengan 3. Kemudian yang ini 2A dikurang 3B ditambah C sama dengan 6. Oke, inilah berubah menjadi persamaan 4. Kemudian ini 5. Kemudian ini 6. Nah, itu terbentuk persamaan yang baru. Ya, sudah sesuai semua. Sekarang kita tinggal eliminasi, substitusi langkah selanjutnya. Nah, di sini yang kita eliminasi misalkan yang pertama itu adalah eliminasi si A pada persamaan 4 dan 5. Maka di sini menjadi A ditambah 4B ditambah 3C sama dengan 8. Yang ini 3A dikurang Y ditambah 3A dikurang B ditambah C itu sama dengan 3. Kita eliminasi A, maka kita kali silang dulu koefisiennya. Ini dikali 3, ini dikali 1. Maka nilainya yang kita peroleh menjadi 3A ditambah 12B ditambah 9C sama dengan 24. Yang ini 3A dikurang B ditambah C sama dengan 3. Kita kurangi ya. Ini habis, yang ini menjadi 13B, yang ini menjadi 8C, nah yang ini menjadi 21. Nah, terbentuk persamaan baru, yaitu kita urutkan aja persamaan 7.
Oke, nah langkah selanjutnya itu kita eliminasi lagi. Ya, eliminasi tetap kita eliminasi si A pada persamaan 5 dan 6 ya. 5 dan 6. Oke. Maka ini menjadi 3A dikurang B ditambah C sama dengan 3. Kemudian 2A dikurang 3B ditambah C sama dengan 0. Maka ini kita kali silang, ini kita kali 2, ini kita kali 3. Kita lihat dari koefisiennya. Maka ini kita peroleh menjadi 6A dikurang 2B ditambah 2C sama dengan 6. Yang ini 6A dikurang 9B ditambah 3C sama dengan 0. Maka ini kita kurangkan, kita akan peroleh dia di sini adalah positif 7B, yang ini menjadi dikurang C sama dengan 6. Oke, ini persamaan 8. Nah, di sini kita eliminasi. Setelah eliminasi A, sekarang kita eliminasi lah nilai si C aja pada persamaan 8 dan 7 karena C itu angkanya lebih kecil ya. Maka di sini eliminasi C pada 7 dan 8. Maka di sini 13B ditambah 8C sama dengan 21. Yang ini 7B dikurang C sama dengan 6. Kita kali silang, ini kita kali 1 ya, atau negatif 1 biar langsung aja. Ini kita kali dengan 8. Maka ini menjadi negatif 13B ditambah negatif 8C ya, sama dengan negatif 21. Yang ini 56B dikurang 8C sama dengan 48. Oke, kita kurangi. Maka ini habis, negatif 8 dikurang negatif 8 habis. Negatif 13 dikurang 56, maka itu kita peroleh adalah 69B. Yang ini negatif 21 dikurang 48 itu adalah negatif 69. Ini juga negatif ya. Maka B di sini kita peroleh adalah 1. Negatif 69 dibagi dengan negatif 69, maka nilainya adalah 1. Oke, sudah kita peroleh 1 dari nilai variabel. Nah, selanjutnya kita adalah mensubstitusi ke persamaan-persamaan yang di sini. Nah, selanjutnya ini kita substitusikan B sama dengan 1 ke persamaan 8. Nah, di sini persamaan 8 yang kita punya adalah 7B dikurang C sama dengan 6. Maka di sini 7B dikurang C sama dengan 6, kita substitusikan 7 kali 1 dikurang C sama dengan 6. Maka min C sama dengan 6 dikurang 7 adalah negatif 1. Maka C adalah positif 1 ya. Sekolah selanjutnya adalah kita substitusikan B sama dengan 1 dan C sama dengan 1 ke persamaan 1 saja kita ambil. Nah, untuk memperoleh nilai A-nya. Maka di sini untuk persamaan 1 itu adalah A ditambah 4B ditambah 3C. A ditambah 4B ditambah 3C sama dengan 8. Oke, maka di sini nilainya adalah A ditambah 4 kali 1 ditambah 3 kali 1 sama dengan 8. 4 ditambah 3 adalah 7. Maka 8 dikurang 7 itu adalah 1. Maka di sini kita peroleh A, B, A-nya sama dengan 1, B sama dengan 1, C sama dengan 1. Nah, yang kita tanya, yang mau kita tentukan penyelesaiannya itu adalah X, Y, dan Z. Tadi A itu adalah 1/X.
Maka 1/x sama dengan 1, nilai x-nya itu sama dengan kita kali itu menjadi 1. Kita kali silang ke sini ya. Berarti x kali 1 sama dengan x. Ini tetap D1, maka x sama dengan 1. Maka untuk 1/y sama dengan 1, nilai y itu sama dengan 1 juga. Untuk 1/z sama dengan 1, untuk nilai c-nya, maka z juga memperoleh nilai 1. Maka ini untuk nilai x, y, dan z-nya. Maka di sini pertanyaannya adalah maka nilai x kurang y tambah z. Ya, x dikurang y ditambah z sama dengan 1 dikurang 1 ditambah 1 sama dengan 1. Untuk soal yang keempat, tentukanlah nilai x yang memenuhi sistem persamaan linier 3 variabel berikut. Nah, di sini ya, untuk persamaannya jika kita perhatikan, terdapat satu persamaan yang sudah memiliki satu variabel. Berarti kalau sudah memiliki dia cuma satu variabel, maka nilai dari variabel itu sudah bisa kita ketahui. Jadi di sini soalnya cukup gampang ya. Untuk dia persamaan 3, ini persamaan 1 kita buat dulu. Untuk persamaan 3, nilai dari si z sudah bisa kita ketahui. Maka di sini 5z sama dengan 20. Maka z sama dengan 20/5 itu adalah 4. Oke. Nah, setelah kalau sudah dapat nilai dari satu variabel, maka itu tinggal kita substitusikan ke persamaan-persamaan lainnya untuk menemukan nilai dari variabel yang lain. Maka di sini yang pertama kita masukkan adalah persamaan kedua. Kenapa tidak persamaan 1? Karena persamaan 1 itu memiliki variabel x dan y yang belum diketahui. Sementara kalau persamaan 2 hanya ada y yang belum diketahui, maka nilai y sudah bisa kita ketahui nanti dari sini. Oke, jadi jangan lompat ke persamaan 1 yang masih 2 variabel yang tidak diketahui. Nanti malah tidak dapat hasilnya. Maka di sini kita langsung aja substitusikan z sama dengan 4 ke persamaan 2. Maka 5y dikurang 2 z-nya adalah 4 sama dengan 2. Maka 5y sama dengan 2 dikali 4 adalah 8, pindah ruas menjadi negatif 8, pindah ruas menjadi positif 8. Berarti 2 tambah 8 adalah 10 ya. Maka y sama dengan 10 dibagi 2 adalah 2. Oke, nah ini untuk z-nya, ini untuk y-nya. Nah, sekarang untuk menemukan nilai x-nya, kita substitusikan z sama dengan 4 dan y sama dengan 2 ke persamaan 1. Maka di sini 3x ditambah 2 dikali 2 dikurang 4 sama dengan negatif 3. Maka 3x sama dengan negatif 3 ya, dikurang ini 4 dikurang 4 itu 0. Berarti 0 ya, tidak ada pengurangan. X sama dengan negatif 1. Maka nilai dari x yang kita peroleh itu adalah x sama dengan negatif 1. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.